Setelah berkutat cukup lama dengan ayam under 100.000, ya mentok-mentok 200 ribuan lah. Habis itu terus loncat ke 500 sampai 700 ribu. Akhirnya ada juga ayam yang menarik dan cukup oke untuk suaranya di harga 300 ribuan. Ini dia Truth Ear Gate. Hai semua, balik lagi di YouTube. Udah lama nggak nge-review ayam budget. Awal-awal mau nge-review ayam ini tuh ternyata agak sulit ya. Harus menurunkan ekspektasi dan standar kuping yang biasanya main di ayam harga 500 ribuan ke atas, bahkan di atas 1 juta. Ya, but anyway, kita langsung aja mulai dengan bahas kemasan dan paket penjualan. Boxnya cukup minimalis ya, dengan gambar kartun ala-ala di bagian depan dan box warna hitam ada di dalam dengan beberapa kompartemennya. Kita dapat ayam, terus dapat kabel. By the way, yang saya punya ini yang mic version, jadi kabelnya pakai mikrofon. Terus kita dapat kitab-kitab, dapat pouch juga untuk nyimpen si ayamnya, dapat ear tips 7 pasang, 3 small bore dan 4 wide bore. Nah, untuk build quality, baik itu kabel maupun ear tips, terkesan biasa aja. Kabelnya malah terkesan murah dengan tampilan yang agak glossy seperti itu. Nah, sementara untuk ayamnya sebenarnya bagus-bagus aja finishingnya. Buildnya juga oke. Tapi banyak yang di harga segini itu ngasih build quality lebih bagus dan lebih solid. Bahkan bahannya ada yang metal juga. Jadi ya untuk build quality nothing spesial lah untuk si Truth Ear Gate ini. Terus untuk desain ya balik lagi masing-masing punya selera ya. Ada yang suka model transparan kayak gini, ada yang nggak suka. Tergantung preferensi lah. Teman-teman bisa nilai sendiri tampilannya seperti apa. Terus untuk fitting sebenarnya dia nggak terlalu gede, bisa dibilang ya cukup kecil lah, nggak terlalu bulky, jadi nyaman-nyaman aja. Tapi masalahnya itu ada di kabelnya sebenarnya. Entah kenapa tonjolan yang ini saya tunjukin ini kalau dipakai itu neken ke kuping dan bikin sakit kalau lama dipakainya. Ya elah bang, ganti kabel aja kan gampang, suara juga pasti akan meningkat juga. Iya, memang ganti kabel akan menyelesaikan masalah itu dan secara teknis akan naik ya untuk kualitas suaranya. Masalahnya nggak semua kabel itu cocok. Kenapa? Karena ayam ini tuh lobangnya dalam banget. Jadi harus yang 2 pin dan itu cukup panjang untuk bisa masuk ke si housing dari ayamnya ini sendiri. Saya kasih contoh nih, dia nggak bisa dikasih kabel moon drop line T, itu nggak masuk karena kurang panjang. Terus saya coba pakai kabelnya si SR5 atau Q1 Pro yang sebenarnya cukup panjang, itu pun kurang masuk. Ya, bunyi memang bunyi, tapi kadang-kadang lepas-lepas sendiri kan nggak nyaman ya untuk dipakai keseharian. Satu-satunya kabel yang saya punya dan dia bisa fit masuk dengan bagus dan nggak copot-copot itu cuman SINHS single crystal copper. Untungnya murah dan bikin kualitasnya juga meningkat. Ntar saya ceritain di belakang ya untuk spesifik peningkatannya kayak gimana. Tapi overall suaranya itu untuk ayamnya ini dia warm, ada mengarah ke Harman Target. Nah kalau dideskripsikan satu-satu bassnya itu cukupan, nggak yang gede atau bunyi, kecil juga nggak. Ya cukup lah sedikit di bawah bassnya Cu2. Bassnya clean presentasinya, sub bassnya oke aja karena nggak terlalu rumbling juga. Mid bassnya juga, punch-nya juga nggak bener-bener menghentak. Tapi cukup fun untuk beberapa lagu. Masih bisa lah untuk tersampaikan emosi dari sebuah lagu itu. Speed dan kontrolnya juga bagus buat musik-musik yang cepat, musik-musik metal seperti itu. Sementara untuk mid-nya cukup lega, punya ruang untuk vokalis nyanyi, memang gak terlalu
nggak terlalu spesial, bahkan di beberapa lagu itu kesannya agak mundur si vokalnya, sedikit kurang lepas, bobotnya terutama untuk vokal cowok juga nggak terlalu berbobot, biasa banget lah midnya ini. Tapi pas diganti kabel pakai Sennheiser single crystal copper, ada peningkatan yang bikin lebih pas aja bobot untuk spesifik vokal cowoknya. Sementara untuk vokal cewek ya tergolong nyantai, jauh dari kata agresif, enak untuk long listening. Tapi kadang-kadang di beberapa musik ada feel kurang greget gitu, terutama untuk instrumen yang musik-musik rock gitu ya. Paling kerasa itu kalau teman-teman gitaris pasti tahu tebelnya humbucker ketika dikasih distorsi, akan beda banget antara humbucker, pickup sama single coil. Ya, perbandingannya sepanjang itulah. Untuk high-nya sendiri sebenarnya cukup enak dan stand out. Jauh dari kata dark tapi nggak nusuk juga. Cukup bisa mengobati sektor lainnya lah. Walaupun masih belum bisa dibilang airy dan bagus ekstensinya, tapi sejauh ini sektor treble adalah yang menjadi bagian terbaik untuk si IM ini. Suara simbal, detail-detail kecil itu bisa kedengaran dengan jelas dan bagus. Tapi bukan untuk treble head ya. Saya bilang di sini treble-nya bagus, tapi bukan IM treble head. Sementara untuk teknikalitas IM di budget segini ya memang nggak bisa berharap banyak. Mungkin akan mirip-mirip dengan kompetitornya. Dia masih kurang open. Separasi juga khas single dynamic driver yang nggak bener-bener kepisah. Ya walaupun masih samar-samar gitu, kita masih bisa kok bedain suara flute sama violin di lagunya The Course yang Only When I Sleep, pas di bagian tengah-tengah itu loh kalau teman-teman tahu. Untuk soundstage dan imaging ya so-so lah, nggak bisa berharap banyak juga. Untuk drivability ini masih aman untuk di drive langsung pakai handphone, jadi tenang buat teman-teman yang belum punya DAC, belum punya source yang powernya lumayan, aman, colok HP langsung tetap bisa nyanyi dengan merdu. Nah, yang menarik di sini adalah potensinya. Dia masih punya headroom untuk dimaksimalkan. Drivernya bisa nyanyi lebih merdu lagi. Tadi saya sempat singgung di bagian mid kalau ganti kabel ya. Jadi mengganti kabel dan mengganti ear tips itu cukup membantu untuk ngasih koreksi suara dan peningkatan teknis. Bobot bagian mid dan bass juga jadi lebih keangkat gitulah, jadi lebih berbobot. Dan hal yang paling gampang di notice atau dirasakan pada saat kita ganti kabel ke Sennheiser single crystal copper dan ganti ear tipsnya pakai AET08 adalah dinamika yang lebih berasa. Maksudnya dinamika gimana bang? Contoh nih dari musik yang intro awalnya itu slow, terus agak ke tengah beatnya lebih naik, volumenya juga lebih tinggi, habis itu masuk ke ref yang bener-bener di situ emosi dari sebuah musik itu tersampaikan. Nah itu tuh berasa peningkatannya, gradualnya tuh berasa, nggak flat, nggak flat gitulah bahasanya. Kalau teman-teman minta contoh mungkin yang bisa saya contohkan itu di lagunya Dream Theater yang The Best of Time tuh, dari pelan ke medium terus ke keras sampai yang akhir itu bener-bener emosinya bisa lepas. Itu berasa banget untuk dinamikanya. Nah untuk perbandingan juga supaya teman-teman tahulah gambarannya, di sini saya jejerin sama KZ-Defy Polos. Sama-sama pakai Sennheiser single crystal copper dan AET08. Secara resolusi sedikit di atas Defy memang, lebih bening dikit. Dan Defy berasa bassnya lebih gede dan agak bleber malah untuk si KZ-Defy. Truth or Dare bagi saya jauh lebih rapi loh ternyata sama Defy. Nah karena itu pula secara fun Defy lebih bisa dibilang lebih fun karena bassnya sedikit lebih gede. Bisa dibilang ini akan jadi IM penunggu untuk range harga 300 ribuan yang
harusnya cukup bisa untuk dipertimbangkan eksistensinya. Agak berat sebenarnya mengatakan ini adalah ayam yang bagus karena memang gak spesial-spesial amat. Tapi mau bilang jelek, ya overall suaranya masih bisa dinikmatin dan sangat layak untuk dinikmatin gitu kan. Nah, sedikit cerita, kemarin tuh meet di Solo ada beberapa temen yang nanya mending Truth Ear Gate baru atau Q1 Pro second mas gitu kan. Harganya kan udah 350 370 gitu kalau yang second. Kalau menurut saya prefer Q1 Pro bekas. Kenapa? Secara teknis out of the box Q1 Pro dia lebih superior, lebih lebar dan open, secara build juga lebih bagus dan fittingnya juga lebih mantep untuk di kuping saya setidaknya. Dan ya gitu aja mungkin untuk video saya cerita Truth Ear Gate ini. Komen aja di bawah, kasih koreksi kalau saya memang ada salah. Kita akan diskusi bareng-bareng di sana. Thanks juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Like kalau suka, feel free aja buat subscribe dan kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.